Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya DR Motovlog. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan membahas apa ya, 3 minggu motor saya gak diangetin, gak dipanasin. Jadi bentuknya seperti ini. Saya simpan aja di rumah, ngejogrok aja teman-teman. Gak diupin, gak dipanasin, gak diajak jalan-jalan. Kondisinya kotor karena debu nih teman-teman. Padahal nih pada saat saya tinggalin di rumah, apa ya, bersih, dimandiin teman-teman. Tapi ya mungkin karena emang debu sih, susah dihilangin. Jadi keadaannya seperti ini. Noh, bisa lihat debu-debunya. Ini motor sebelum saya angetin teman-teman. Apakah motornya soak, gak bisa di starter, atau gimana ya teman-teman? Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar saya bisa memberikan informasi-informasi yang lainnya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, jadi ini penampakan motor saya. Ketika 3 minggu tuh nggak saya ngapa-ngapain. Kemarin kan hampir 3 bulan tuh nggak saya hidupin. Apakah sekarang udah 3 minggu saya nggak hidupin, apakah bakalan soak kakinya atau enggak teman-teman? Nah seperti ini bentukannya. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut ke video, saya udah update lagi untuk start top engine. Jadi engine-nya itu bisa di onin, bisa dimatiin lewat kontak ini. Tapi kabelnya aja ya teman-teman. Nanti ada di kolom deskripsi ya teman-teman, untuk link pembeliannya. Untuk kabelnya aja. Nah seperti ini on off-nya. Ini saya juga beli terpisah juga, tapi di lapak saya nggak ada, jadi saya sediain aja untuk kabelnya teman-teman. Oke, jadi setelah 3 minggu sudah saya pakai, jadi apakah bakalan ngadat atau enggak, kita coba lihat. Nah jadi seperti ini teman-teman. Ini masih idle, masih dingin juga sih. Nah kilometernya berapa ya? Baterainya pada saat saya tinggalin itu, nah sekarang tuh 12,5. Nah ini baterai. Terus yang lainnya mana ya? Kelihatan teman-teman. Ini ganti. Ya, kok nggak bisa diganti teman-teman? Nah bisa. Ini untuk odometernya udah nyampe 12 ribuan, 12 km teman-teman. Hampir 13.000. Dan ini tripnya udah nyampe 2000 km. Waktunya servis, nanti bakalan saya servis juga. Nanti saya bikin kontennya juga pada saat servis ya teman-teman. Nah ini per average nya 42,7 km per liter. Nah ini 12,5. Oke teman-teman, jadi ini fungsinya untuk start top engine teman-teman. Nah ini dalam posisi on, tapi si standar samping saya angkat ke bawah. Nah ini lihat posisi on, stop kontak gak bisa dihidupin. Oke, terus lagi ketika saya angkat, terus ini dalam posisi off. Nah bisa dilihat ini tidak bisa on juga teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Tapi ketika saya stop kontak, bisa di starter nih, tuh di bawah, di atas, dan ini di on. Nih ini penampakan ketika 3 minggu nggak saya hidupin. Suaranya seperti ini teman-teman. Alhamdulillah, Tokcer teman-teman. Ini suara mesinnya ketika 3 minggu nggak saya hidupin. Dengeran nggak? Nah ini suara knalpot, dan ini suara mesin samping. Nah ini filter udara. Nah dan untuk akinya sendiri dia akan otomatis mengisi teman-teman.
biarkan saja, tunggu berapa menit karena udah 3 minggu gak saya angetin teman-teman. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman tuh buat ngehemat aki ya teman-teman, padahal ini lampu tuh nyala semua, ada lampu kolong juga. Nah itu lampu kolong di bawah ini dia pakai yang ini teman-teman. Nah ini mana ya? Ini nih bisa saya coba nyalain, lampunya nyala teman-teman, sama lampu alisnya juga sekalian. Nah lihat Angry Bird-nya itu nyala teman-teman, merah kan nih lampu alisnya ini nih. Saya pemasangannya di luar ya teman-teman, di luar tuh awet juga sampai sekarang alhamdulillah. Saat pemasangannya nih saya matiin lagi, mati teman-teman. Oke, saya matiin biar jelas juga suara saya. Nih matiin juga lewat sini teman-teman. Nih lihat ya ampernya. Oke, mati teman-teman, cabut. Oke teman-teman, jadi teman-teman kalau misalkan mau simpan motor dalam jangka waktu yang lama, jadi kalau misalkan motornya masih standar dan kondisi udah dipakai perjalanan gitu kan, saya sama kayak persis punya saya di jalan jauh itu, ada yang bilang bang cabut akinya kalau misalkan ditinggal beberapa bulan gitu kan, kalau misalkan nggak dihidupin. Nah saya juga di sini mencoba eksperimen kemarin setelah 3 bulan itu nggak saya hidupin. Alhasil emang sih sedikit nggak susah di starter, jadi ketika starter hidup mati lagi teman-teman. Nah itu ya alhamdulillah, tapi misalnya bisa di starter. Dan kalau misalkan teman-teman yang motornya udah dioprek, di segi bagian kelistrikannya itu kalau misalkan mau ditinggal agak lama, misalkan 6 bulan hampir setahun gitu ya teman-teman, coba cabut akinya teman-teman. Untuk letak akinya sendiri dia ada di bagian sebelah sini. Nah ini yang gambar Yamaha itu dia ada aki di situ. Nah kalau misalkan teman-teman mau disimpan agak lama ataupun hampir hitungan bulan atau tahun, itu mending dicabut ketika motornya sudah dipakai dan dimodif kelistrikannya. Nah cuman punya saya ini alhamdulillah nggak apa-apa. Nah kenapa kalau misalkan udah berapa lama kita pakai terus dimodif kelistrikannya harus dicabut akinya bang? Itu saya ini menurut pendapat pribadi, kalau misalkan disimpan lama terus kelistrikannya udah dimodifikasi, itu takut ada listrik yang bocor. Walaupun udah stopnya dicabut atau kuncinya udah dicabut, itu masih ada aliran listrik yang mengalir teman-teman. Nah itu, di sini karena saya modifikasinya karena saya pribadi, saya yang bongkar sendiri, alhamdulillah. Jadi ketika saya tinggal 3 bulan itu masih aman dan masih bisa starter, walaupun starter pertama emang agak lama, tapi alhamdulillah masih bisa di starter dan nyala. Nah ini ketika 3 minggu saya pakai langsung tokcer teman-teman, karena nggak ada modifikasi di listrik yang berlebihan. Contohnya apa? Mungkin teman-teman udah tahu sendiri, bohlamnya diganti gitu kan, terus apanya yang diganti. Tapi itu menurut pribadi dan pendapat saya sendiri. Kalau misalkan ada yang kurang suka, silahkan berkomentar di kolom komentar, dan bisa dijelaskan juga di kolom komentar. Kalau misalkan saya bisa jawab, saya bantu jawab. Oke teman-teman, jadi untuk sampai saat ini alhamdulillah motor saya dari di kelistrikan aman, terkendali, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa nyala dengan normal. Nah ini kondisi 3 bulan gak saya pakai, itu debunya mantep teman-teman, udah kayak habis disimpan berapa lama teman-teman. Nah ini
Oke, mungkin teman-teman itu penjelasan motor akinya akan soak atau enggak ketika disimpan lama. Nah, itu menurut pendapat pribadi saya sendiri, teman-teman. Oke, apabila ada yang kurang jelas, silahkan berkomentar di kolom komentar. Kalau bisa jawab, saya nanti jawab ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian channel dari saya. Oke, jadi sekali lagi saya coba untuk hidupin. Seperti ini, teman-teman. Bisa langsung talk chat. Oke. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar saya bisa memberikan informasi-informasi yang lainnya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya, teman-teman. Terima kasih. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya, teman-teman. Terima kasih.